Jejet semut sapu sakit naik atas, jejet semut sapu sakit turun bawah, jejet semut sapu sakit naik atas. Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, jangan lupa subscribe, share, like dan juga komen. Dan jangan lupa tekan loceng supaya anda akan dapat cerita-cerita yang baru daripadaku. Semoga anda semua berada di dalam rahmat Allah, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberikan kesihatan dan diberikan kebaikan. Semasa anda mendengar kisah seram ini, yang mana yang baik jadikan tauladan, yang buruk buanglah jauh-jauh. Tajuk kisah seram aku kali ini ialah yang berjudul Sihir Hitam. Belum sempat Mia menaruh tas yang dijinjingnya, terdengar suara teriakan dari rumah sebelah. Rumah yang ditinggalkan pemiliknya sebulan lalu. Tolong, tolong, tolong. Mendengar saja suara itu, dia lantas bergegas menuju ke asal suara yang didengarnya. Mia melihat rumah itu dengan pintu yang terbuka. Ketika hendak masuk, Mia dikejutkan dengan seonggok tubuh manusia yang tergeletak di ruang tamu dengan darah segar yang mengalir terlihat jelas dari posisi Mia yang terpaku tepat di tengah pintu. Refleks dia menjerit sejadi-jadinya. Apa tu? Apa tu? Darah masih mengalir dari lehernya sehingga lantai putih itu menjadi merah, bersimbah darah. Mengalir di sela-sela ruang dan mengenang di sudut tembok. Ada sebuah pisau dapur mengilap tepat di muka mayat. Barangkali pisau itu yang telah digunakan untuk menghabisi nyawanya. Mia sangat takut. Dengan kejadian ini, apalagi orang tuanya baru saja dia hantar hendak pergi ke luar kota. Dia panik. Macam apa aku nak buat ni? Apa yang aku nak buat ni? Lantas dia ke rumah Pak Arti, berharap secepatnya kasus ini terselesaikan. Pak, tolong Pak. Pak, tolong Pak. Pak, ada mayat di rumah nombor 13 Pak. Bibirnya yang masih bergetar dengan nafas yang tidak teratur. Benarkah? Iya Pak, benar Pak. Ayuh, kalau begitu kita bergegas ke tempat kejadian. Pak Arti lekas menghidupkan mesin motornya. Mereka berburu-buru menuju tempat kejadian. Motor Pak Arti sudah tua ngembek, sehingga kami terpaksa jalan kaki dengan langkah sangat cepat. Selama ini, Mia belum kenal dengan pemilik rumah itu. Pemilik rumah yang sangat tertutup. Tapi sebenarnya, warga komplek ini telah hafal dengan tabiatnya. Pemilik rumah itu datang dan pergi begitu saja. Wajar jika tidak ada yang mengenalnya. Aku memperkirakan pembunuhan ini berlatar belakang perompakan. Mereka sudah sampai di depan rumah, tapi Mia heran dengan pintu
yang sekarang tertutup. Tadi dia yakin pintu itu terbuka. Ketika Pak Arti membukanya, sontak mereka dikejutkan dengan sesosok wanita yang tengah duduk di sofa dengan buku di tangannya. Kontras dengan pemandangan yang Mia lihat tadi. Kontras dengan apa yang Mia katakan pada Pak Arti. Dia tampak terkejut melihat kedatangan Mia dan Pak Arti. Bukan wanita itu yang membuat Mia tercengang. Terlebih kerana di samping sofa itu tadi, Mia terlihat sesosok mayat terbaring bersimbah darah. Oh, ada tamu ya ternyata. Silakan masuk ya Pak. Ya Neng. Wanita itu menyapa sambil berdiri, membenarkan untuk memasuki rumahnya. Suara wanita itu aneh, terdengar menakutkan, miski dengan suara yang lembut. Maaf, tadi ada pembunuhan di rumah ni. Apa ibu sudah tahu? Saya dari tadi duduk di sini. Jangan mengada-ngada dong. Saya tidak mengada-ngada, Bu. Benar, tadi ada mayatnya ada di lantai, tepat di samping sofa itu, Bu. Mia menunjuk tempat yang dia yakin. Di sanalah mayatnya tergeletak. Ternyata tidak ada sama sekali. Tidak ada apa-apa di sini. Wanita itu mulai merasa terusik dengan kelancangan Mia. Sudah, biar saya periksa dulu, ujar Pak Arti menanggahi perbicaraan. Mia berfikir sejenak hendak membenarkan apa yang wanita itu katakan. Tapi dia belum pikun dan dia benar-benar masih ingat mayat itu mati di samping kursi tempat wanita itu duduk. Pak Arti masuk ke dalam rumah memeriksa semua ruang yang ada di rumah itu. Ruang yang sangat lebar. Dia lihat semua sisi dari ruangan itu dan Mia masih terpaku di tempatnya. Dia takut masuk ke dalam. Hanya terpaku di pintu masuk. Beberapa saat kemudian Pak Arti kembali. Tidak ada apa-apa, Neng. Pak Arti berbicara kepada Mia. Tapi dengan mimik muka yang berbeza. Dengan tadi sebelum dia memeriksa rumah, dia merasa ada yang aneh dengan sikap Pak Arti. Yakin loh Pak, tidak ada nih. Iya, tidak ada. Lalu Mia dan Pak Arti hendak pergi dari rumah itu setelah meminta maaf pada wanita itu, tapi sebenarnya bukan kerana mereka telah yakin tidak ada apa-apa di sana. Bukan itu, tapi seperti ada sesuatu yang masuk pada pikiran mereka. Sesuatu yang buat mereka tidak berani untuk lebih jauh mencurigainya. Loh, tidak duduk dulu, saut wanita itu dengan nada yang masih aneh, lembut tapi menakutkan. Saat Mia menoleh, dia jadi salah tingkah sendiri melihat sorot mata itu menusuk dan secara pelan-pelan menggerogoti kejengkelannya. Ia merasa seperti ada yang memukuli jantungnya untuk berdegup lebih cepat dan lebih keras lagi. Apalagi ketika wanita itu berkata, "Loh, tidak duduk dulu." Mia takut dia segera pulang, begitu pula Pak Arti. Tapi tetap saja wajah dan sikap Pak Arti berubah semenjak dia masuk ke rumah itu. Entah apa yang dia lihat. Mia tidak tahu apa yang Pak Arti lihat sebab tidak ada kata yang terkeluar daripada ucapan Pak Arti untuk menjelaskannya. Gelap mulai merayap menyeliputi rumah-rumah yang ada di komplek itu. Tak terkecuali rumah yang penuh misteri. Misteri yang baru Mia peroleh beberapa jam yang lalu dan masih meninggalkan kesan yang mendalam di benaknya. Wanita dengan tatapan yang aneh. Mia duduk di sofa ruang tengah, tampak kedinginan, miski sebenarnya hawanya tidak sedingin itu. Dia mulai jenggah menanti Rina yang berjanji untuk menemaninya malam ini. Sekadar untuk mengurangi rasa takutnya, pintu rumah Mia diketuk keras dan tidak sabaran.
Mungkin itu Rina yang berjanji akan menemaninya malam ini. Hati Mia mulai rada tenang. Meski belum tahu siapa yang sedang berada di balik pintu. Ya, sebentar ya, teriak Mia. Sebelum membuka pintu, Mia membuka gorden meyakinkan siapa yang datang. Tidak kelihatan sesiapa pun di luar sana. Mungkin dia di sisi yang tidak terlihat dari dalam. Lantas Mia buka pintunya, berdiri seorang wanita pemilik rumah itu. Menyodorkan rantang dengan tatapan yang sama ketika terakhir. Melihatnya tadi siang untuk Mia. Mia hanya diam, terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa kecuali meraih rantang yang ada di depannya. Tenggorokan Mia tertahan, tidak bisa dia mengucap sepatah kata pun. Perempuan itu menatapnya sejenak, lalu membalikkan badan, melangkah pergi, perlahan meninggalkan Mia yang sedang ketakutan. Ketika perempuan itu sudah menghilang di telan gelap, barulah Mia sadar ada rantang di tangannya. Dia takut bukan main, lalu dia lempar rantang itu ke tanah. Sungguh mengejutkan, rantang itu berisi sepasang bola mata dan sepasang telinga dengan kuah darah berwarna merah pekat, berbau hanyir. Pemandangannya yang menjijikkan. Darah itu mulai meresap ke tanah. Rasanya Mia mau muntah saja pada ketika itu. Tetapi tidak ada yang terkeluar dari perutnya. Dia berjuang keras meyakinkan dirinya sendiri bahawa apa yang terlihat dan terbaui olehnya itu sebetulnya hanyalah sesuatu yang hanya dia khayal sahaja. Tapi tidak. Darah itu masih merah, bola mata itu masih di tanah seperti menatap tajam. Dan dua telinga yang terserak, Mia menutup pintu dengan keras, berharap rasa takutnya rontok kembali. Bersama dengan hentakan pintu, dia kembali ke sofa. Tubuhnya menggigil. Apa tu? Betulkah apa yang aku nampak ni? Aduh, apa ni? Wajahnya pucat pasi. Dia gigit kain selimutnya. Dia terasa keringat dingin menetes melalui bulu-bulu romanya. Mia sangat ketakutan. Angin malam berhembus pelan masuk melalui celah dan menerpa tubuh Mia. Bulu romanya mulai menggigit. Jantungnya terpompa. Keringat dingin membasahi pakaiannya. Dup, 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 dup. Tiba-tiba ada suara berdahak di dalam kamar mandi. Padahal hanya Mia seorang saja yang berada di rumah ini. Lagi-lagi suara itu terdengar diikuti suara air keran yang mengucur. Air yang menitis. Mia tidak tahan dengan kejadian-kejadian ini. Dia berusaha bangkit dan memberanikan diri memeriksa siapa yang ada di dalam kamar mandi. Dengan langkah yang mengendap-endap, tubuhnya masih menggigil. Dia lihat ada sesosok perempuan di balik pintu kaca kamar mandi yang transparan. Dia semakin terdekat. Dekat kamar mandi itu terdapat sebuah cermin yang boleh terlihat di dalam kamar mandi tersebut. Dia semakin mendekat. Dia buka pintu itu meskipun dalam keadaan yang ragu-ragu. Perempuan itu terus ketawa terbahak-bahak. Seorang wanita berpakaian serba putih berdahak memuntahkan darah merah dengan spontan menatap Mia. Cuba anda bayangkan kalau anda berada di posisi Mia ketika itu. Mungkin anda tidak mampu untuk melihat betapa seramnya daripada pandangan mata anda yang sedang melihat
apa yang dilihat oleh Mia itu. Sorot mata yang merah merembas darah dari matanya. Sorot mata yang sangat menakutkan. Air juga mengalir darah. Kamar mandi itu menjadi banjir darah. Mia hafal wajah itu. Dia adalah pemilik rumah yang menakutkan. Tapi dia sudah berubah semakin menakutkan. Pruk. Mia banting pintunya. Dia lari sekuat tenaga hendak keluar rumah. Namun, lampu rumah satu persatu padam. Hanya beberapa lampu remang berwarna kuning yang masih menyala. Pintu untuk keluar terkunci. Entah siapa yang menguncinya. Dia tarik sekuat tenaga, tapi tidak berguna. Hanya sia-sia. Pintu tetap terkunci. Lantas dia menangis sejadi-jadinya, bersandar di tembok pintu rumah itu. Tubuhnya menggigil hebat. Hanya keringat dingin yang menerjemahkan keadaannya. Wanita itu muncul dari balik kegelapan dan mulai mendekat. Wanita dengan rambut berantakan dan pakaian yang serba putih. Pakaian yang panjang sehingga wanita itu melangkah dengan menyeret pakaiannya. Wajahnya penuh luka. Kadang terdengar suara merintih, kadang suara tawa keluar dari mulutnya. Aduh, aduh. Aku butuh bola matamu. Aku butuh bola matamu. Aku butuh telingamu. Aku butuh darahmu. Suaranya pelan tapi jelas terdengar di telinga Mia. Tidak, 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 tidak. Teriak Mia ketakutan. Wanita itu semakin dekat dengan sangat dekat. Mia palingkan mukanya. Dia takut menatap wanita dengan darah yang merembas dari matanya. Mata yang merah. Tapi tiba-tiba wanita itu menghilang. Lampu-lampu menyala kembali. Dan pintu yang disandarinya tiba-tiba terbuka. Sontak dia terkejut. Mia, ada apa ni? Ternyata dia adalah Rina. Lantas dia goyang-goyangkan tubuh Mia yang kaku ketakutan. Pagi yang kelabu. Awan berwarna abu-abu. Sesekali terdengar suara gagak melintasi rumah. Mereka duduk di serambi dan Rina masih memeluk Mia. Tubuhnya kaku, masih terlihat semburat pucat di wajahnya. Dia tidak mengucap sepatah kata pun pada Rina semenjak Rina datang ke rumahnya. Mulutnya kaku, bukan hanya langit yang kelabu, bukan hanya awan yang berwarna abu-abu. Warga kompleks pun dikejutkan dengan kabar yang kelabu. Pak Arti meninggal dengan cara yang tragis. Sepasang bola mata dan telinganya hilang dan pisau dapur berada tepat di depan mayatnya. Sebelum polisi memeriksa pagi itu, bukan hanya Pak Arti yang membuat warga kompleks terkejut. Terpampang dalam surat khabar di berita utama bahawa ditemukan mayat wanita dan laki-laki di lereng Gunung Merapi. Diperkirakan mayat itu sudah mati sebulan yang lalu. Tapi anehnya kelopak mata dan telinga mayat masih terlihat segar meskipun anggota tubuh yang lain sudah membusuk. Dan juga ditemukan sebuah kitab sihir di sisi perempuan itu. Setengah misteri Mia mungkin telah terungkap, namun tidak pula membuat rasa takutnya berkurang. Justru dia semakin takut. Dia merasa mungkin saja berikutnya dialah yang akan kehilangan bola mata dan telinga. Dengan apa dia akan melihat warna dunia ini jika matanya hilang? Dan dengan apa pula dia mendengar deburan ombak jika telinganya hilang? Biar Mia saja yang menanggung ketakutan. Inilah di antara kisah seram yang
yang telah aku ceritakan kepada anda. Aku minta maaf jika cerita dan susunan lirik dalam kisah ini agak berterabur, kerana aku masih lagi baru dalam konteks ceritakan seram ini. Namun aku minta daripada pendapat anda semua, sila tuliskan di kolom komentar apa saja yang anda ingin tulis, asalkan tulis ataupun komen yang berkenaan dengan kisah seram ini dan tidak menyakiti sesiapa pun. Apa-apa pun, aku nak ucapkan terima kasih kepada anda kerana sudi mendengar kisah seram ini dan terus support channel Ceritakan Seram Loceng Merah Production. Semoga anda semua terhibur dan selamat, dan semoga kita berjumpa lagi dalam kisah-kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Assalamualaikum dan selamat berjumpa lagi. Bye.